dia adalah korban dari pembunuhan gitu. Kene wae melu aku merasa bali. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, dan gue ucapkan terima kasih buat kalian yang udah selalu support channel RJ5. Dan buat kalian yang belum follow Instagram kita, langsung aja di follow, karena biasanya kadang suka ada giveaway menarik buat kalian. Dan di episode kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dia mempunyai pengalaman ketika mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa. Selamat malam, Mas Artwin. Selamat malam, Mas Aditya. Berinteraksi dengan salah satu korban pembunuhan. Apa yang lo rasakan pada saat itu? Merinding, Mas. Soalnya itu kan pengalaman pertama saya naik gunung gitu, terus ditemukan dengan kejadian seperti itu gitu, kayak menjadi rasa trauma awal pendakian kok langsung kayak gitu. Dan kejadian kayak lo ini kan sebetulnya cukup jarang lah ya terjadi. Dan sebelum lo mendaki itu, apa lo udah pernah mengetahui mengenai hal tersebut, kayak udah baca beritanya atau dikasih tahu sama temen lo? Belum tahu, soalnya kan itu kan saya waktu awal pendakian tuh saya diajak teman pabrik gitu, asal diajak aja gitu, kita nggak tahu yang kayak gitu karena kita niatnya itu niat baik gitu, nggak ada yang aneh-aneh. Cerita lo juga pernah masuk di salah satu media pendaki di Instagram, dan ternyata lo pernah diwawancara juga ya di radio Semarang, salah satu radio di Semarang. Iya, Mas. Waktu itu juga saya kan iseng aja gitu share ke salah satu Instagram tentang pendakian. Saya juga waktu itu pernah cerita juga di radio salah satu di Semarang juga waktu itu. Oke, jadi sebelum gue lanjutkan, buat kalian jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya yang ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Jadi ini kisah saya sekitar bulan November tahun 2017. Saya melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Saya waktu itu bersama teman saya, ada Mas Gun, itu salah satu teman saya yang satu perusahaan dengan saya, ada Mok, orang Kudus, dan ada 6 cewek, dan juga ada Sifat yang satu pabrik dengan saya. Waktu itu kita kumpul di salah satu kos teman saya. Kita kumpul sore dan kita berangkat habis maghrib sekitar 6:30. Kita langsung berangkat menuju lokasi base camp gunung tersebut. Di perjalanan kita sempat terpisah. Saya dan teman saya yang bernama Olip terpisah dengan rombongan lain waktu perjalanan. Dan sampai di base camp ternyata kita sudah ditunggu beberapa teman saya. Dan teman saya yang satunya ternyata berada di base camp yang satunya lagi. Kita berada di base camp yang sebelahnya lagi. Jadi maksudnya pada saat itu lo berpisah sama yang lain? Iya, Mas, pisah. Kita pendakiannya pisah karena teman saya yang bernama Fat itu ingin lewat
jalur yang biasa dia lewat, karena dulu pernah dia mendaki lewat jalur situ, sedangkan saya awal pendakian dan teman-teman yang lain lewat jalur umum. Memang udah dari awal lu rencana beda base camp kayak gitu? Enggak, sebenarnya kita ingin lewat yang sama itu lah, yang umum gitu mas. Cuman kan ya awal pendakian, jadi mungkin masih ego masing-masing masih tinggi lah. Jadi kita misah, ada yang 5 orang ikut saya, ada yang 6 orang ikut Sifat. Lalu kita sampai base camp sekitar jam 8, jam 9-an kita langsung istirahat sebentar, dan jam 10 kita langsung memutuskan untuk naik. Tapi sebelumnya kita komunikasi sama rombongan si Fatadi agar kita bisa ketemu di tengah-tengah gerbang pendakian, agar kita naiknya nanti ke puncak bisa satu rombongan lagi gitu. Sebenarnya teman saya itu yang bernama Fat itu pengen lewat jalur sebelah kanan, tapi kita bersepakat untuk jalur umumnya saja, kita lewat sebelah kiri karena itu umum dilewat para pendaki. Sebenarnya si Fat itu agak berat hati kita lewat sana, mungkin udah ada firasat gak enak atau apa gitu, tapi akhirnya kita sepakat lewat sana semua, lewat jalur yang kiri. Kenapa kok si Fat bersikeras ingin lewat kanan? Mungkin dia kayak udah firasat buruk kali ya. Kan sebelumnya kan dia kan pernah kerasukan di pabrik di tempat saya kerja. Makanya pas waktu pendakian itu saya dikasih kabar sama Mas Gun kalau Sifat ikut, saya agak nggak setuju. Karena kan waktu di pabrik dia kerasukan, sedangkan kita waktu itu malam dan berada di outdoor gitu, di gunung gitu. Yang notabene itu di situ lebih banyak makhluk, entah makhluk kasat mata atau entah tak kasat mata. Lalu kita lewat sebelah kiri, kita naik, perjalanan sekitar 2 jam sampai puncak, dan di perjalanan juga ada sedikit gerimis. Kita sebenarnya waktu perjalanan nggak mengalami kendala atau mungkin kejadian apapun. Kita sekitar jam 12 sampai di puncak. Lalu setelah sampai di puncak, kita membuka tenda untuk kita beristirahat. Pada malam itu banyak pendaki lain juga? Banyak, waktu itu di atas ramai sekali mas, sampai kita itu hampir nggak dapat tempat untuk buka tenda. Dan setelah paginya kita menikmati suasana di atas, terus kita sarapan. Sekitar jam 8 kita memutuskan untuk turun, dan sesampai di base camp kita sekitar jam 9-an. Tapi waktu itu sebelum kita sampai base camp, kita sampai di gerbang pendakian, kita pisah. Dengan saya itu ada 4 orang, base camp 1. Dengan Sifat ada 5 orang dengan Sifat. Kenapa kok pulangnya lu misah lagi? Ya karena ada barang yang kita tinggalkan di base camp masing-masing gitu mas. Jadi kita coba ambil barang itu, lalu kita pulangnya nanti rencana mau bareng lagi. Pas Sifat dan rombongan lewat jalur kiri untuk kembali ke base camp, di tengah jalan katanya dia melihat kayak taburan bunga mawar sama bunga melati dan ada bangkai tikus di situ. Dia langsung ke base camp masing-masing, saya juga. Dan setelahnya kita istirahat, kita berniat memutuskan pulang sekitar jam 2 siang. Dan sebelum jam 2 ternyata saya mendapat telepon dari Simo. Katanya Sifat kerasukan.
Saya sempat kaget waktu itu. Kok bisa gitu. Saya langsung waktu itu jam 1:30 saya dengan teman-teman langsung ke basecamp Sifat tadi dan juga Simo yang ada di sana. Kita langsung penasaran sebenarnya ada apa dan kerasukan apa Sifat tadi. Dan sampai basecamp sana saya melihat Sifat sudah kerasukan dan matanya melotot. Sifat dia itu benar-benar berubah drastis. Sifat dia itu lebih kemanja. Bahkan dia kan cowok kan rambutnya pendek. Dia kayak gerakannya kayak ngelus-ngelus rambutnya gini. Padahal dia nggak punya rambut panjang. Saya pikir mungkin yang ngerasukin dia cewek kali. Tingkah lakunya itu benar-benar berubah waktu itu. Terus waktu itu kan ada didampingi sama teman saya yang bernama Mo itu. Terus saya juga tanya-tanya waktu itu sama yang rasukin itu sebenarnya siapa. Awalnya sih dia nggak mau jawab dia siapa sebenarnya. Tapi akhirnya dia mau cerita. Kalau dia itu namanya sebenarnya berinisial S. Dia adalah korban dari pembunuhan gitu. Jadi dia cerita kayak semacam semasa hidupnya dia itu tunangan sama calon suaminya. Pas saat perjalanan pulang dia semacam kayak dibegal beberapa orang. Dia itu diperkosa sama beberapa orang tadi. Barang-barang penting seperti perhiasan dan handphone diambil sama orang itu. Ya sebenarnya dengarnya saya agak merinding, agak keji, seakan-akan ada di situ gitu. Dan tragisnya lagi, dia itu dibunuh, terus dimutilasi. Kaki kirinya dipotong, ada juga katanya kepalanya juga. Dia dibuang di salah satu gunung di Jawa Tengah. Dan kebetulan gunung itu gunung yang saya daki itu. Dan itu katanya asalnya enggak dari daerah Jawa, di luar Jawa, di Sumatera, di salah satu kota di Sumatera. Terus kok bisa sampai situ gitu kan? Tanda tanya besar saya kan, kok bisa sampai situ dibuangnya gitu. Nah sampai saat ini kan belum terdeteksi sebenarnya itu gimana gitu. Dan ibu-ibu yang di basecamp itu bilang memang benar adanya cerita tersebut sempat viral sih pada tahun sekitar 2015. Sempat viral bahwa ditemukan mayat wanita di lereng gunung tersebut. Saya tanya ke ibu itu, Bu ini sebenarnya itu kok bisa kayak gini itu gimana? Kata ibu itu, sifat tadi ketempelan si arwah itu di sekitar salah satu pos pendakian di saat saya mendaki malam itu. Jadi sebenarnya dia udah ketempelan sejak pas mau mendaki. Tapi pas paginya aman, cuman pas sampai base camp dia ngikut sampai base camp. Sampai waktu itu sampai jam 12 malam. Jadi dari jam setengah 2 sampai jam 12 malam dia baru bisa disembuhin jam 12 malam. Kita bawa ke salah satu orang pintar yang ada di desa situ. Beliaunya langsung menetralisir teman saya Sifat itu. Dan akhirnya bisa disembuhkan. Kita memutuskan jam 6 pagi kita dari sana, Senin jam 6. Kita bareng-bareng. Setelah semua kondisinya membaik, setelah teman-teman juga
kondisinya juga udah fit, kita pulang. Kejadian ini nggak berhenti sampai di sini sih Mas. Di rumah saya juga masih mengalami hal-hal yang aneh gitu. Oh iya, waktu saya tidur di sana tuh Mas, tidur di base camp itu, kan saya teman-teman jadi satu base camp. Di base camp teman saya awal itu yang kesurupan tadi. Nah waktu itu saya itu kayak tidur gitu Mas. Saya tuh kayak ngimpi. Saya ngigunya gini, kene wae melu aku rasa Bali. Kayak ada cewek yang ngajak omong ke saya kayak gitu. Maksudnya itu kamu di sini aja, nggak usah pulang. Nah di mimpi saya itu kayak gitu, langsung saya terbangun. Ternyata saya masih di base camp. Nah dari situ saya ngerasa aneh aja gitu. Teman saya bisa disembuhkan, tapi cewek yang tadi itu malah ada di mimpi saya gitu. Ya memang dengan parah cantiknya, maksudnya kondisi dia waktu masih hidup normal, nggak yang waktu dimutilasi. Bisa lo gambarin nggak cewek yang ada di mimpi lo tersebut? Ceweknya itu berhijab Mas, berhijab. Ya cantik sih, putih kulitnya. Cuman agak samar-samar gitu, nggak begitu jelas. Soalnya kan ya lewat mimpi sih mungkin. Dia tuh kayak bilang kayak gitu, terus saya terbangun. Dan saya teringat loh, saya masih di base camp ternyata. Pikir saya sudah di rumah. Langsung tanpa menghiraukan hal itu, kita langsung paginya, kita langsung pulang aja. Dan kemudian saya pun sampai rumah sekitar jam 7. Dan jam 8 saya udah harus bekerja. Ya sebenarnya cukup capek lah, karena habis dari turun gunung, tiba-tiba langsung kerja. Dan sesampainya di pabrik, saya bilang ke teman saya, Mas, saya mau istirahat bentar, boleh? Soalnya habis turun gunung. Iya gak apa-apa, sana tidur situ dulu. Terus saya duduk di kursi, dan saya memejamkan mata. Gak lama, ada suara gertakan yang besar sekali. Woi, gitu. Suaranya itu kayak semacam suara gaib, bukan suara manusia. Dan setelah mendengar gertakan itu, saya langsung terbangun, tapi mata saya gak ngelihat apa-apa, semuanya gelap. Dan saya itu kayak ditarik sama sesosok cewek gitu. Ditarik, badan saya ditarik. Dan setelah saya tersadar, ada yang bilang, teman saya itu, dari kursi tadi, saya itu jalannya ngesot gitu. Nah setelah saya tersadar, cewek itu ada di gerbang, di bagian tempat saya kerja, terus menghilang, kayak terbang gitu. Dan anehnya, tiba-tiba itu gak tahu kenapa saya nangis. Padahal saya tuh kan orangnya jarang sekali yang namanya bener-bener nangis kalau nggak penting lah. Tapi itu tiba-tiba saya nangis, langsung teman-teman saya ada yang bilang, kono dibawa ke klinik aja sana gitu. Padahal saya nggak sakit. Terus ada yang teman saya yang bacain doa juga. Lo lihat sosok cewek tersebut dengan jelas? Agak samar Mas, cuman memang sosoknya cewek. Nggak pakai hijab kayak yang di mimpi saya itu, nggak seperti itu. Cewek berbaju putih, rambut panjang. Saya jam 4 pulang kerja, saya sampai rumah, dan sesampainya di rumah, saya pengen nengokin si Fa tadi keadaannya seperti apa, apakah udah sehat atau gimana. Dan dia nelpon saya. Si Fa tadi bilang, Win, ini ada yang mau ngomong sama kamu. Siapa gitu saya bilang. Saya tanya. Ada yang ngikutin kamu, dan orangnya itu yang ngerasukin saya waktu di gunung. Saya kaget. Loh, kok bisa dia ikut sampai sini? Padahal di sana udah dinetralisir, sudah dibuang jauh-jauh sama
orang pintar yang ada di sana. Saya ke kos teman saya itu yang bernama Sifat. Waktu saya masuk, Sifat tiba-tiba matanya melotot lagi. Dia hilang kendali. Dan ternyata dia kerasukan lagi. Dan anehnya, sifat dia itu kayak waktu di base camp itu. Pikir saya, apa kerasukan yang di sana lagi? Terus dia ngomong, Hei, kamu. Tolong carikan kaki kiri saya yang hilang. loh, kok dia tanya kayak gitu ke saya? Dia itu jadi kayak minta tolong ke saya untuk carikan kaki kirinya yang hilang. Mungkin karena bekas mutilasi tadi. Terus tanpa saya hiraukan, saya bacaan doa sebisa saya ke Fat agar orang itu hilang. Dan setelah dia hilang, sifat kerasukan lagi. Dan lain lagi yang masuk ke sifat. Dan ternyata yang masuk itu adalah seekor harimau. Tinggal laku sifat itu kayak semacam kayak harimau gitu. Dia mengerang-erang gitu. Dan dia ingin kabur keluar dari kamar kosnya. Lalu saya mencegahnya agar tetap di dalam kos itu. Takutnya dia lari kemana dan menghilang. Terus saya menelpon teman saya yang ada di sekitar situ, yang kemudian dia itu kayak pawang gitu, pawang yang bisa ngusir kayak gitu. Terus dia datang, akhirnya dinetralisir lagi, dan sifat sembuh, sadar. Dan kata sifat itu, saya itu kayak masih ada yang ngikutin gitu, dan katanya arwah yang ngerasukin saya. Dan setelah teman saya yang bisa menetralisir sifat, akhirnya semua keadaan menjadi kondusif. Dan saya juga membacakan doa ke arwah tadi, ya biar semuanya itu, istilahnya dia kan udah, urusannya dia di dunia itu udah selesai gitu, karena dia udah berada di alam baka gitu. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga dia tenang di sana dan meninggalkan urusan duniawinya. Dia bisa lebih damai di akhirat sana. Dan beberapa bulan kemudian saya coba cerita di salah satu radio di Semarang, karena memang radio tersebut tuh ada segmen atau mungkin ada pembahasan tentang cerita-cerita horor kayak gitu. Dan di situ juga ada orang yang paham dan mengerti sama kejadian hal-hal mistis. Saya coba cerita ke beliau, dan kata beliau, memang waktu kejadian itu ada yang naruh bunga mawar sama bunga melati, dan juga ada kayak bangkai. Ya memang benar adanya, karena teman saya juga cerita melihat kayak gitu. Kagetnya saya, beliau kok bisa tahu, padahal saya kan belum cerita ke hal itu, tapi beliaunya sudah tahu. Menurut penerawangan beliau itu kayak ada yang naruh dan seorang ibu-ibu. Teman saya juga sempat ingin dijadikan tumbal sama arwah yang ngerasukinya waktu di gunung itu. Beliaunya yang di radio itu juga bilang kalau yang ngerasukin teman saya itu ada satu, dan yang ikut di saya ada tiga sosok arwah. Saya kaget sekali. Yang saya rasakan tuh setelah saya muncak itu badan terasa capek. Di pundak saya tuh di sini kadang berat. Tapi lo dijelasin nggak sama orang tersebut, kenapa lo sama Fat diikutin? Mungkin lebih, kalau saya orangnya lebih pekaan sama hal kayak gitu mas. Kalau sifat kan udah jelas, dia udah kebuka. Kalau saya mungkin punya tingkat kepekaan tinggi mungkin sama hal begituan. Sampai ada 3 makhluk
astral yang ikut saya. Dan mbaknya juga bilang, jadi Mas Arwin ini kalau orang biasa ngeliat tuh kayak kelihatan lebih tua gitu mukanya. Sebenarnya bukan pembawaan dari fisik saya, tapi memang aura saya itu aura yang keluar dari beliau tadi yang ikut saya. Makanya kalau kadang saya ketemu teman, Win kok kayak ketok tua men gitu. Maksudnya, Win kamu kok kayak kelihatan tua gitu. Padahal ya memang kayak gini gitu. Dan ternyata aura yang nambah itu aura beliau ke orang-orang gitu. Bahwa saya itu secara fisik kelihatan lebih tua. Istilahnya kalau tiap tidur pasti kebayang-bayang. Bahkan cewek yang ngerasukin teman saya tadi menyapa saya dalam mimpi saya lagi dan mengucapkan salam, hai gitu, salam dan terima kasih, hai terima kasih, kayak gitu dia bilangnya. Terus setelah itu saya terbangun, pikir saya, oh mungkin arwah tersebut sudah tenang di sana, semua apa yang dia rasakan di dunia, urusan yang segalanya udah selesai. Sampai sekarang sudah kembali normal lagi atau bagaimana, Mas? Sekarang saya udah ngerasa normal lagi, Mas. Karena ada orang bilang kalau diikutin kayak gitu, kalau kita nggak mikirin, dia akan hilang dengan sendirinya. Ya memang saya abaikan dan akhirnya udah nggak saya rasakan lagi yang kayak berat, pundaknya berat, capek gitu. Berapa lama lu ngerasa udah kembali kayak biasa lagi setelah dari pendakian tersebut? Sekitar 5 bulanan, Mas. 5 bulan udah kembali seperti biasa. Lama juga ya? Iya. Dan saya juga sebenarnya pengen istilahnya kayak datang ke orang pintar buat membersihkan diri saya. Tapi belum sempat. Saya hanya memperkuat diri saya dengan sholat, ibadah kayak gitu, Mas. Baca-baca doa gitu. Dan akhirnya dia juga, beliaunya hilang dengan sendirinya sih. Itu dia guys, pengalaman yang sangat luar biasa sekali dari Mas Arwin. Sebelum gue akhiri video pada kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin gue tanya kepada lu, Mas. Lu sebelum mengalami pengalaman ini, apa pernah mengalami hal-hal mistis lainnya? Banyak, Mas. Memang dari kecil itu saya memang mengalami hal-hal mistis seperti, kurang lebih seperti ini. Dan apakah ini salah satu yang paling seram pengalaman lu? Iya, karena saya baru tahu gitu loh. Ternyata kalau di diri saya pernah ada yang ngikut gitu. Tapi apakah ada pengalaman lu yang lebih seram lagi dari ini? Kalau pengalaman yang lebih seram itu nggak ada sih, Mas. Cuman ya hal-hal kecil saja sih yang kerasa aneh yang pernah kejadian di rumah juga. Baik, tapi di pengalaman lu yang ini, Mas, itu selain lo sama Fat, ada juga nggak sih yang melihat sosok wanita tersebut? Iya, Mas. Apa yang lebih sering lihat tuh sifat, karena dia itu kayak udah kebuka gitu mata batinnya, Mas. Kalau saya lebih ke ngerasa secara fisik kayak pegel gitu sininya, terus kepala berat kayak gitu. Itu ada hubungannya nggak sih sama yang awal lu cerita kalau sifat itu bersikeras nggak mau lewat kiri apa kanan tuh, gue lupa. Ada hubungannya sih, Mas. Karena waktu itu juga kita kayak ada sesuatu yang belum kita lakuin, kewajiban kita gitu, yaitu sembahyang. Kita waktu itu melalaikan sembahyang yang harusnya kita lakukan demi mengorbankan ego kita masing-masing gitu. Dan ini kayaknya bakal menjadi salah satu pengalaman yang nggak lo lupain ya ketika mendaki gunung. Iya, Mas. Ini pengalaman pertama pendakian
dan juga pengalaman yang gak pernah saya lupain seumur hidup. Karena awal pendakian sudah dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini, kejadian seperti ini gitu. Oke, terima kasih Mas Artwin atas ceritanya. Iya Mas, sama-sama Mas. Sebelum gua akhiri, mari kita ambil pesan dari pengalaman yang sudah dialami oleh Mas Artwin, di mana jangan sampai kita meninggalkan sholat salah satunya. Dan juga ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun, ialah sebaik-baiknya tempat untuk meminta perlindungan. Gua Fajar Aditya, undur diri. Ciao.